Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi, semoga kalian semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga kesehatan dan diberikan keberkahan dalam keluarga kalian semua, amin. Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin berbagi kepada kalian. Mungkin kita pernah merasa bahwa beban-beban dalam kehidupan kita, terutama perintah ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kalau lagi sholat, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, kita masih merasa itu beban buat kita. Mungkin menjelang Ramadan ini kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Mungkin sebagian kita merasa ini sebuah beban. Ini sebuah beban yang berat yang kita harus tanggung gitu. Tapi mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin berbagi kepada kalian sebuah ayat yang memang ini merupakan jawaban dari keluhan-keluhan kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, surah kedua dari Al-Quran, di ayat 286. Mungkin sebagian dari kalian sudah menghafalnya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang pun melainkan ia mampu melaksanakannya. Kurang lebih terjemahannya seperti itu, ya. Yang menarik adalah kata taklif, kallafa yukallifu, yang digunakan di ayat ini. Kata taklif dalam bahasa Arab itu berarti dibebani dengan sesuatu. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak membebani siapapun illa wus'aha, kecuali ia mampu melakukannya. Nah, yang berarti cobaan apapun yang kita lalui dalam kehidupan itu sesungguhnya telah dirancang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang kita miliki. Ya, bisa jadi cobaan yang terjadi pada orang lain belum tentu kita mampu menghadapinya, dan cobaan yang kita hadapi boleh jadi tidak mampu dibebankan kepada orang lain. Itu hal yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini. Jadi cobaan bagi setiap orang itu tidak sama. Nah, yang kedua, anak-anak sekalian, yang namanya kesenangan, kesulitan, kesusahan itu sesungguhnya telah dirancang sangat detail sesuai dengan kapasitas pribadi orang masing-masing. Jadi hal yang sangat penting dari ayat ini juga adalah bahwa kita semua itu diberikan tanggung jawab yang sama, perintah yang sama di dalam Islam. Misalnya, ya, sholat tadi yang Ustaz maksudkan, sholat 5 waktu. Jadi sesungguhnya berdasarkan ayat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk sholat, saya tidak mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, puasa misalnya. Jadi kita tidak punya atau tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mampu melakukan puasa, karena sesungguhnya Allah sudah memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Semua manusia itu mampu menghindari hal yang haram. Kita mampu menghindarinya. Jadi jika kita berkata pada diri kalian, ya, diri kita masing-masing bahwa kita tidak mampu menjalankan perintah Allah, maka sesungguhnya kita sedang menolak fakta bahwa kita mampu melakukannya, dan Allah telah menjanjikannya kepada kita. Jadi kita harus bertanya dengan jujur kembali kepada diri masing-masing, apakah benar kita ini tidak mampu untuk melakukannya? Atau berarti kita sedang meragukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Anda sesungguhnya mampu untuk melakukannya. Nauzubillah. Kemudian lanjutan ayatnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan ayatnya, sungguh sangat indah, bahwa seseorang akan mendapatkan hasil
atau keuntungan dari usaha baik apapun yang dilakukannya, dan kelak juga akan mendapatkan balasan atas perbuatan jahatnya. Perhatikan kata kasaba. Kata kasaba setelah kita pelajari ternyata di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk perbuatan yang baik yang mudah dilakukan. Ustadz ulangi, kata kasaba itu digunakan untuk perbuatan yang baik yang mudah dilakukan. Nah, kemudian ada kata iktasaba. Ya, wa 'alaiha maktasabat. Iktasaba itu justru digunakan untuk perbuatan buruk yang sangat sulit dilakukan. Jadi aneh, karena biasanya kita berpikir bahwa berbuat dosa itu mudah dan berbuat baik itu sulit. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita sebuah rahasia, bahwa perbuatan dosa memang tampak mudah dilakukan, namun akibat dari perbuatan itu yang sangat berat. Kita mungkin bisa mengambil barang orang lain dengan mudah, namun lamanya dan sulitnya mendekam dalam penjara itu lebih berat. Nama baik Anda, keluarga Anda, rasa malu yang ditanggung keluarga, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan baik memang tampak berat pada awalnya, seperti mencari nafkah yang halal, perlu perjuangan keras untuk mencarinya. Namun kehidupan kita, keluarga kita, nama baik kita itu akan terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemudahan dan keberkahan pada akhirnya. Semoga ini semakin menambah vitamin jiwa kita untuk semangat menyambut bulan Ramadan. Demikian yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat terlebih kepada diri saya pribadi dan kepada anak-anak sekalian serta keluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.